Ya, Anda masih bersama kami di Indonesia Morning Show. Pemerintah sudah berupaya semaksimal mungkin bagaimana untuk bisa mempersiapkan skenario memperbaiki sistem pemilu kada yang ada di Indonesia supaya bisa mengurangi potensi kecurangan. Dan yang sedang ramai dibicarakan belakangan ini adalah pembahasan mengenai RUU Pilkada yang memunculkan opsi pemilihan secara langsung ataupun juga pemilihan yang diwakili oleh DPRD. Dan bagaimana update terkini mengenai pembahasan tersebut? Pagi hari ini kami akan menghadirkan bincang-bincang bersama dengan Pak Khothibul Umam Wiranu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI dan juga merupakan anggota dari Panja RUU Pilkada. Selamat pagi Pak Umam. Selamat pagi Mas. Dan juga Mas Didi Supriyanto dari Perludem. Beliau ini adalah ketuanya Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi yang selama ini selalu konsisten berupaya untuk mengawal jalannya pemilu kada dan juga memberikan masukan-masukan supaya pemilu ini bisa berjalan secara efisien dan juga tepat secara hukumnya. Dan kita akan membicarakan mengenai tadi update-nya nih Pak Umam. Sejauh ini sudah sampai di mana nih pembahasannya? Sampai di tingkat Panja. Panja sebenarnya sudah berakhir kemarin minggu lalu. Ya. Rumusannya tinggal pilihan antara, sebenarnya ada 7 isu penting ya. Satu, pemilihan secara langsung atau DPRD. Yang kedua itu paket dan tidak paket, maksudnya kepala daerah itu dipilih hanya kepala daerahnya saja, nanti wakilnya dipilih oleh kepala daerah terpilih, diajukan kepada pemerintah yang lebih atas untuk ditetapkan salah satunya. Oke. Nah, ini biar tidak ada konflik di perjalanan kepemerintahan daerah. Yang ketiga, biaya pemilu. Kalau langsung tentu APBN, kalau DPRD cukup APBD. Kemudian sengketa hasil pemilu tentu tidak ada lagi kalau memang ke DPRD. Tapi kalau masih langsung tentu ada. Terus yang kelima, pembatasan politik dinasti. Kita batasi dalam pengertian yang konkret aja, garis keturunan. Kalau bapaknya gubernur, anaknya nggak boleh deh bupati di daerah gubernur berkuasa. Atau adiknya, jadi ke atas satu bapaknya, ke bawah anaknya, kanan kakak, kiri adik. Baik. Itu dibatasi. Nah, yang isu yang lain itu soal sengketa hasil sudah tadi, ya itu isu utama yang tinggal di vote saja karena tidak menemukan jalan musyawarah mufakat, maka dalam keputusan tingkat 1 nanti istilahnya raker dengan Kementerian Dalam Negeri sebagai wakil pemerintah yang membahas undang-undang ini, ya tinggal disodorin alternatif itu tinggal dipilih oleh 9 fraksi yang ada di parlemen. Tapi apa yang mendasari terjadinya mekanisme pemilihan secara langsung oleh DPRD ini, Pak? Ya, kalau langsung itu argumennya saya kira sudah banyak yang tahu ya. Nah, sekarang kenapa mayoritas menjadi DPRD? Itu karena memang 10 tahun pilkada langsung, justru yang kita lihat indeks pembangunan di kabupaten kota menurun, jumlah kepala daerah yang dipilih langsung itu sekarang 332 Mas yang tersangka dari 524 kabupaten kota plus 33 provinsi. Tersangka kenapa? Karena kasus korupsi 86%. Kenapa? Saya kira teman-teman tahu juga itu akibat dari biaya politik seorang calon begitu mahal karena harus membayar masyarakat ya. Itu tidak bisa dihindari. Money politik langsung kepada rakyat dan tidak mendidik buat masyarakat banyak. Tapi yang terpenting sebenarnya substansinya, dari output dari demokrasi langsung, dalam hal ini pilkada langsung, itu lebih buruk daripada output yang dihasilkan oleh demokrasi melalui parlemen. Dalam hal ini pilkada lewat DPRD. Faktanya itu. Fakta. Tapi siapa yang bisa menjamin, Pak Umam? Tadi Anda katakan ada biaya politik yang besar dengan ya harus campaign dan lain sebagainya kepada masyarakat. Untuk tidak biaya tersebut dialokasikan malah kepada para anggota dewan yang akan memilihnya. 45 orang atau 50 anggota DPRD kabupaten kota atau 100 DPRD provinsi itu dengan mudah diawasi oleh KPK. Dan kita di dalam undang-undang pilkada ini sangat strict. Ketahuan money politik, kalau yang pilkada DPRD itu satu sanksinya adalah tidak bisa melanjutkan proses bagi calon. Kalau bagi anggota DPR-nya ini kasus pidana lain lagi kan itu. Artinya ada diskualifikasi terhadap calon. Nah itu memang konsekuensi yang harus kita ambil ketika kita memilih kepada pilkada DPRD.
Kalau ngawasi langsung money politik rakyat itu tidak mungkin. Faktanya Bawaslu juga tidak akan mampu, atau aparat penegak hukum jika itu pidana juga nggak mampu, masa memenjarakan rakyat, kan nggak mungkin dalam pengertian yang positif ya. Nah karena itu sebenarnya kita tidak ingin berdebat soal langsung tidak langsung, karena dalam Pancasila sila keempat sebenarnya udah jelas, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi founding father kita sudah sangat dalam lah memikirkan sebuah negara besar dengan penduduk yang banyak adalah tidak bijaksana kalau kita membuat sistem one man one vote untuk pemilihan pemimpin atau kepala daerah. Nah, bagaimana nih tanggapan kalau dari Perludem nih Mas Didi terhadap hal ini? Ya kalau dikutip pasal Sila keempat, ya pemilihan presiden dimusyawarahkan saja, artinya dipilih seperti zaman dulu oleh MPR yang terdiri dari DPD dan DPR gitu. Nah, memang ada beberapa perdebatan yang saya kira harus clear di sini. Pertama, kan alasan Pak Umam dan kawan-kawan ini kan soal konstitusi tidak mengatur soal ini. Jadi pasal 18 itu bilang gubernur, bupati, ayat 4 ya, 18 ayat 4, gubernur, bupati, wali kota dipilih secara demokratis. Nah, disipilih demokratis itu kan ada dua, dipilih DPR atau dipilih langsung oleh rakyat. Nah, perdebatan ini sudah selesai tahun 2004. Karena apa? Karena antara tahun 2000 sampai 2004 perdebatan soal presiden, terus kemudian dipilih langsung oleh rakyat apa tidak, kemudian diikuti oleh kepala daerah dipilih langsung tidak, itu sudah selesai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, di mana diatur di situ bahwa gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota, wakil wali kota dipilih secara langsung oleh rakyat. Ini sudah selesai. Nah, kalau kemudian kita balik lagi dipilih DPR, ini kan mundur. Nah, saya nggak tahu apakah kemunduran ini pertimbangannya apa, pertimbangan ideologisnya apa, pertimbangan gagasan kedepannya apa, tapi yang jelas ini sudah mundur. Nah, kalau kita mundur ya percuma saja kita membangun, punya cita-cita besar untuk membangun demokrasi. Itu satu. Yang kedua ada alasan biaya politik katanya. Biaya politik mahal. Biaya politik ada dua. Satu, biaya penyelenggaraan yang ditanggung oleh APBD. Yang kedua adalah biaya kampanye yang ditanggung oleh pasangan calon. Ya. Nah, kalau dua unsur ini sebetulnya bisa disiasati dengan cara pemilu digabung, pilkada digabung atau pemilu serentak gitu ya. Sebab dengan pilkada serentak, biaya penyelenggaraan itu bisa turun sampai 65%. Karena apa? 65% biaya penyelenggaraan pilkada itu jatuh ke penyelenggara. Padahal penyelenggara itu dibayar setiap event. Nah, dalam kurun satu periode itu hitung-hitungan kami bisa sampai 20 triliun kita menghitung itu. Nah, sementara itu kalau pilkada serentak gubernur dan wakil gubernur, bupati wali kota bareng, itu kecenderungannya biaya kampanye bisa ditekan. Kenapa bisa ditekan? Karena koalisi yang mengajukan pasangan calon itu biasanya seragam antara gubernur dan bupati wali kota kalau itu serentak. Nah, karena ini seragam maka bisa ditekan. Dan karena dalam kurun 5 tahun hanya ada sekali pilkada, maka akan turun drastis. Dan tidak ada jaminan bahwa ketika itu ke DPR biayanya akan turun, tidak membebani kepala daerah terpilih. Bahkan justru sebaliknya. Karena apa? Kalau kepala daerah itu dipilih DPRD, kan selama 5 tahun dia harus bertanggung jawab ke DPRD. Dia bisa dihentikan di sepanjang jalan. Nah, akibatnya politik orang kan jalan terus. Jadi tidak sekedar pada saat memilih, tapi sepanjang tahun 5 tahun ini. Jadi Anda kurang setuju dengan pendapat jelas, bahwa kami tidak sependapat seperti ini akan bisa meminimalisir terjadinya praktek korupsi. Alasan-alasan yang disampaikan oleh 5 fraksi itu sebetulnya nggak masuk akal semua gitu. Paling nggak sudah lewat gitu. Dan ada jalan lain. Nah, sekarang ini tinggal pertimbangan politik saja. Kalau maunya seperti itu, ya sudah silahkan saja. Tapi harus tanggung risikonya. Risikonya apa? Suatu saat akan banyak kantor DPR dibakar oleh rakyat. Kenapa? Karena kita tahu persis antara aspirasi rakyat
dengan apa yang dipikirkan oleh DPR yang penuh politik uang tadi itu nggak nyambung. Ketika itu nggak nyambung, maka kemarahan itu yang harus ditanggung oleh para pembuat undang-undang ini. Oke, tapi kan kalau tadi menurut Mas Didik ini lebih banyak sisi negatifnya. Tapi menurut Anda, kalau kita melihat pandangan secara objektifnya, ada nggak manfaat positifnya untuk masyarakat dengan ada pemilihan via DPRD ini? Dari rakyat sama sekali nggak ada manfaatnya. Karena apa? Katakanlah pertimbangannya pemerintahan efektif ya. Loh, gimana bisa efektif kalau selama 5 tahun diganggu oleh DPR? DPRD punya kekuatan mengganggu. Kenapa? Karena bupati wali kota, gubernur wali kota itu takut dipecat oleh DPRD. Makanya sepanjang tahun dia diganggu. Hampir semua kebijakan akan dikonsultasikan atau dinegosiasikan oleh DPRD. Ya, apa jadinya 5 tahun ke depan? Kita sudah membuktikan kok antara periode 99 sampai tahun 2004. 2005 kan pilkada langsung ya. Itu justru banyak kasus di mana pemerintahan daerah korupsi terjadi di banyak daerah. Karena apa? Karena deal antara DPRD dan kepala daerah, karena kepala daerah tidak punya tameng. Tapi setelah pilkada, kalau kepala daerah itu tough, dia punya tameng pada rakyat. Itulah sebabnya kenapa antara 10 tahun terakhir ini kita punya orang kayak Fadil Muhammad yang berhasil di Gorontalo. Kita punya seorang Jokowi, Risma. Itu karena apa? Karena mereka punya tameng oleh rakyat. Kalau nggak ada tameng dari rakyat, susah, mereka akan dikendalikan oleh DPRD terus. Dan itu memang keuntungan partai. Karena apa? Partai punya kaki tangan di DPRD. Jadi ini sebetulnya akal-akalan saja oleh partai politik. Tanggapan Anda, Pak Umam. Jadi sebenarnya untung dan ruginya buat masyarakat nih terkait dengan pembahasan RUU ini. Langsung justru tidak untung karena rakyat dirugikan, pembangunan tidak jalan. Jadi kasus katakanlah muncul Ibu Risma. Itu cuma 1% dari jumlah bupati wali kota seluruh Indonesia yang 524 yang berkualitas akibat pemilihan langsung. Pemilihan langsung menghasilkan orang yang terkaya secara ekonomi, orang yang kuat secara politik dan jaringan, tapi tidak terbaik secara moralitas dan kualitas. Itu yang terjadi. Kalau buktinya itu masalahnya, apa? Buktinya apa? 332 bupati wali kota sekarang tersangka. Ya. Itu jelas. Yang kedua, ini indeks pembangunan. Kita mau milih jalan demokrasi apa mau milih kesejahteraan? Jelas kita pilih kesejahteraan. Nah, karena itu kita tidak perlu memperdebatkan sistem demokrasi. Sistem demokrasi nggak boleh kita transfer ala barat. Jadi konflik sosial akibat pilkada langsung sudah banyak terjadi dan justru pembakaran itu terjadi ketika pilkada langsung. Dua organisasi besar yang menjadi founding father kita, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, memutuskan sudah. Di dalam Muhammadiyah rapat pimpinan saya tanya kepada Profesor Abdul Mukti Fajar, Imam Daruqutni. Di PBNU ada G. Said, saya tanya itu resmi keputusan PBNU dan Muhammadiyah memilih pilkada DPRD akibat konflik sosial yang mereka tidak bisa tanggung. Padahal pemilihan kepala daerah itu sederhana aja kok. Itu hanyalah kepala daerah yang oleh kita semua disepakati melalui parlemen. Dan apa tujuan kepala daerah dipilih? Kesejahteraan rakyat, bukan demokrasinya loh. Jadi kita seringkali atas nama demokrasi, kebebasan publik, kebebasan individual, tapi menghalangi hak-hak asasi publik yang terganggu gara-gara pilkada langsung. Dan rakyat sudah bosan, Mas. 5 tahun 6 kali pemilihan. Pilkades, pilbub. Tapi kalau misalnya dibikin serentak, kan sama saja kan? Ya serentak itu kalau langsung memungkinkan. Dan itu kan keputusan MK nomor 13 tahun 2003, itu kan pemilu yang serentak. Memang kita sedang simulasi bagaimana pilkada serentak. Tergantung keputusan nanti apakah langsung atau tidak langsung. Nah, biaya jangan dianggap sederhana loh, Mas. Kalau hitungan kita 30 triliun untuk pilkada langsung di 524. Dan itu sesuatu yang besar sekali buat APBN kita yang hari ini sangat kurang. Nah, bukti paling konkret, nggak usah jauh-jauh deh, di Depok saya tinggal. Itu hanya jalan protokoler yang bagus kan. Tapi di jalan-jalan yang non protokoler, yang katakanlah jalan desa apalagi jalan kecamatan itu rusak. Apalagi kabupaten-kabupaten yang jauh dari ibu kota negara gitu loh. Itu yang sebenarnya pertimbangan kita sudah sangat matang, bukan karena deal politik. Demokrat dari awal
pilkadanya ke DPRD dari awal ya. Memang beda, dulu gubernur itu langsung, tapi bupati wali kota DPRD. Tapi begitu pertimbangannya ada pertimbangan pembangunan dan pelayanan publik, kita terbukti bahwa pilkada tidak langsung jauh lebih baik indeks pembangunannya dibanding Ya, pilkada. kalau Anda mungkin bicara mengenai data, tapi kalau saya cuma melihat hal sederhana. Ya. Masyarakat artinya jadi sekarang ini kesulitan untuk bisa memajukan calon secara independen, di mana misalnya mereka itu adalah figur-figur yang dekat dengan masyarakat, tapi misalnya mereka bukanlah orang-orang yang ingin masuk dalam kancah perpolitikan melalui partai. Sebenarnya Jokowi termasuk figur yang independen yang ketika itu masuk melalui jalur partai dan oleh partai diberi kesempatan. Jokowi itu tidak berpartai dari awal. Dulu pernah mau masuk melalui Partai Amanat Nasional di Solo, saya lihat sejarahnya, kemudian ragu-ragu Pak siapa gitu, kemudian masuk PDI. Jadi, tapi secara personal dia sebagai figur alternatif yang tidak berpartai dari awal. Baik. Gitu loh. Pak Mas Didik, mungkin kalau saya tanggapan sih dari Anda sederhana singkat saja. Kalau nggak ada pilkada, Jokowi nggak bakalan jadi gubernur DKI, ya kan? Benar. Nah, karena apa? Karena mayoritas partai dikuasai orang yang tidak mencalonkan Jokowi. Itu clear, jelas gitu. Ya. Nah, kemudian yang jadi andalan kan katanya Pak Umam tadi akan lebih jaminannya apa gitu. Karena apa? Yang mencalonkan juga partai gitu loh. Kalau partainya mencalonkan orang-orang yang punya bakat korupsi, langsung atau nggak langsung dia tetap korupsi. Cuman bedanya kalau di pilkada secara langsung rakyat bisa menyeleksi. Tetapi kalau di DPRD sudah yang dicalonkan oleh partai punya bakat calon korupsi, koruptor, DPRD-nya juga orang partai. Jadi apa yang Jadilah kira-kira lengkap Perludem gitu. akan upayakan apabila ternyata nanti di bulan ini DPR ini mensahkan RUU Pilkada? Ya, kami berusaha meyakinkan agar keputusan ini tidak dilanjutkan. Balik saja ke undang-undang yang lama dengan pemilu langsung. Kalaupun toh mencoba mau meneruskan, kami menghimbau supaya presiden menghentikan proses ini. Karena kan pembuatan undang-undang tergantung presiden juga. Kalau presidennya nggak mau menarik ini, ya nggak berjalan. Tetapi kalau presiden maupun DPR nekat membuat RUU Pilkada yang isinya pemilihan oleh DPR ini, ya kami akan ke Mahkamah Konstitusi. Itu saja pilihan kami. Karena apa? Dalam berbagai keputusannya, Mahkamah Konstitusi sudah menegaskan pemilihan langsung oleh rakyat inilah yang paling benar menurut konstitusi. Jadi akan sia-sia pekerjaan mereka kalau ini teruskan. Baik Pak Didik, dari Perludem dan juga Pak Umam, terima kasih sekali atas waktunya.